Hadirin, tapi jika kita lengah, itu akan hancur dalam hitungan detik. Detik. Bangunan keimanan yang kita bangun selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu bisa hancur dalam hitungan detik. Syaitan nggak butuh 1 bulan untuk menghancurkan kita. Sama seperti pernikahan. Sama seperti pernikahan. Saya tahu ada orang, dia sudah ngerti ilmu agama, menikah selama 15 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Sampai pada sebuah malam terjadi pertengkaran dengan istrinya. Lalu istrinya di puncak-puncak pertengkaran itu meminta cerai. Ceraikan aku aja, Mas. Ini orang Jawa nih. Kalau orang Padang, dah ceraikan aku dah. Benar ya? Tapi logatnya pun juga beda ya. Ini palsu nih Padang yang bicara. Ya nggak apa-apa deh. Dan ini kesalahan para wanita kan. Karena salah satu kaidah mengatakan jangan menantang laki-laki. Laki-laki itu nggak boleh ditantang. Karena kalau laki-laki ditantang, itu bisa lepas kontrol. Egoismenya itu keluar. Akhirnya ketika ditantang terus, tantang cerai, dia katakan saya khulu kamu. Apa yang terjadi? Selesai. Karena khulu bukan talak. Tidak ada khulu, 1 khulu, 2 khulu, 3. Begitu diucapkan, pernikahan selama 15 tahun berakhir. Seluruh air mata, seluruh keringat, seluruh harta yang dikorbankan untuk membangun bahtera rumah tangga selama 15 tahun, hancur dengan 1 kalimat khulu. Selesai. Hadirin, menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Saya yakin, yang hadir di hadapan saya, itu telah melakukan proses yang cukup panjang untuk bisa meyakini bahwa dakwah sunnah adalah dakwah hak. Itu bukan 1-2 hari, itu pencarian bertahun-tahun untuk bisa merubah penampilan agar sesuai dengan sunnah Nabi. Itu bukan dalam waktu 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan untuk bisa meyakini ketauhidan dan menanggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu tahunan, hadirin. Maka jangan hancurkan karena kelengahan kita. Jangan hancurkan karena kesombongan kita. Jangan hancurkan karena kita buka pintu kepada syaitan. Saya tidak menuntut jamaah untuk tidak berdosa, karena mustahil, kullu bani Adam khata'. Tapi jangan bermain api. Jangan secara sengaja buka pintu dan kasih masuk syaitan. Karena syaitan tidak butuh banyak waktu untuk menghancurkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan apa yang terjadi dengan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat beliau turun dari surga? Berapa kesalahan? 1. 1 saja. Bukan 10 kesalahan. 1. Fawaswasa ilaihi syaitan. Dalam surat Taha ayat 120, 121, 122, 123. Qala hal adullu ya qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku beritahu sebuah pohon yang apabila buahnya dimakan itu engkau akan kekal dan akan mendapatkan kekuasaan yang tanpa batas. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Saya ingin bertanya, ketika mereka berdua, Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut, beliau sadar tidak akibat dan efek sampingnya? Tidak. Itulah kehebatan syaitan. Syaitan ketika ingin membuat kita hancur, tidak dijelaskan akibatnya. Karena kalau dijelaskan akibatnya, nggak ada yang mau hancur, nggak ada yang mau melakukan penyimpangan, tidak ada yang mau melakukan kesyirikan, tidak ada yang mau melepas dan menanggalkan pakaian kesunahannya. Syaitan nggak jelaskan. Justru sebaliknya, syaitan mengiming-imingi hal yang tidak ada dalam kenyataan.
Buah yang kekal itu nggak ada. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan hancur ketika memakan buah itu hanya omong kosong syaitan. Maka ketika syaitan makan, maka ketika Nabi Adam makan, apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka pakaian mereka berdua ditanggalkan oleh Allah, auratnya tersingkap. Lalu Nabi Adam divonis bermaksiat, dan ini vonis yang berat bagi seorang Nabi Adam. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat. Lalu akibat yang ketiga, ihbita minha jami'ah. Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga, ya Allah. Lalu yang terakhir, ba'dukum li ba'din adu. Anak keturunan kalian gak akan bisa kompak sampai hari kiamat, akan jadi musuh dan bermusuhan terus. Hadirin sekalian, ingat, menghancurkan itu gampang. Cukup dengan satu kesalahan selesai semua. Kehidupan surgawi berakhir. Jadikan ini ibrah. Jangan terpukau, jangan terlena ketika kita sudah bertahun-tahun berjalan di atas sunnah. Kalau kita lengah, hanya dalam hitungan detik kita akan tergelincir. Detik. Jangan merasa sudah menghatamkan kitab-kitab para ulama selesai, masa tidak. Harus terus siaga, waspada. Harus terus datang ke majelis taklim. Jangan putus-putus, jangan futur. Dan kalau kita digoda syaitan, ingat pengorbanan kita. Hadirin. Untuk bisa sampai selevel jamaah sekalian itu berat, nggak mudah. Saya yakin itu butuh pengorbanan. Saya yakin di sini ini sudah pernah difitnah, sudah pernah digibahin, sudah pernah dicela dan caci maki orang, betul nggak? Ini kan wajah-wajah yang pernah dicela orang nih. Subhanallah. Sama yang seperti yang bicara. Kan kita korban lisan manusia, benar nggak? Iya. Jadi pengorbanan kita udah banyak, jangan kita hancurkan karena kita lengah, karena kita bermain api, karena syaitan akan terus menyerang kita.